Salam dalam Kristus Tuhan. Semoga salamnya meneguhkan kita semua bahwa Dia yang jauh di sorga juga dekat di bumi. Dia yang jauh berada di dalam terang yang tak terhampiri, juga yang turun dari kemuliaannya. Kembali bersama saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Slamet, untuk mengajak saudara-saudara bersama-sama berziarah dalam perjalanan imannya. Dan hari ini kita akan menikmati kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-6. Tidak selamanya cuaca hidup itu cerah. Kadang angin badai, awan hitam menerpa dan menaungi. Cuaca sungguh tidak bersahabat yang memaksa kita untuk tidak bisa bergerak bebas, bahkan harus mengkarantina diri ketika COVID. Tetapi yang indah ialah bahwa tidak ada peristiwa yang di luar kontrol Allah. Semua memiliki tujuan ilahi dan Tuhan tahu jalan hidup kita. Bahkan jika Ia menguji kita pun tidak akan melebihi kekuatan kita. Tujuannya pun supaya kita menjadi pribadi seperti emas. Panasnya api adalah untuk mendapatkan bukti bahwa iman kita berkualitas emas murni, bukan imitasi. Dan emas murni hanya dihasilkan melalui dapur api yang dipanaskan berkali lipat. Iman sejati tidak dibentuk melalui kemudahan, terpaan, tempaan yang keras, justru semakin memurnikan kehidupan kita. Ingat bahwa pemimpin-pemimpin hebat di dunia selalu lahir dari krisis. Maka jadilah anak Tuhan yang berkualitas, yang tidak luntur walaupun ditelan lumpur. Meski hidup di zaman sulit justru semakin melejit, dihambat semakin merambat, ditentang semakin membentang dan berkembang, dihina tetap setia dalam kemuliaan Bapa. Tetap percaya walau ditempatkan di tempat yang gelap. Bahkan kesulitan akan memperkaya cara pandang dan pengalamannya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan kami berziarah hari ini untuk kembali menikmati keagungan firman-Mu dan penuntun serta petunjuk sabda-Mu agar hidup kami menjadi hidup yang berkualitas. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Suatu hari, ada seorang pengelana melihat 3 tukang batu. Iseng tapi serius, dia berhenti dan ingin tahu, ngobrol dengan mereka. Dia mendekati mereka dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lagi ngapain sampean? Yang pertama dia dengan kesal menjawab, saya sedang menyusun batu. Menurutmu apa yang sedang saya lakukan? Oh, batu, iya. Lalu dia mendekat kepada yang kedua dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sedang apa sampean? Sambil mendesah, dia berkata, saya sedang mencari nafkah untuk hidup. Oh, sampean kerja untuk mencari nafkah. Iya. Lalu dia melanjutkan ke tukang yang ketiga dan bertanya dengan pertanyaan yang sama.
Lalu orang ketiga, tukang batu yang ketiga ini sambil bekerja dia menunjuk langit dan berkata, "Saya sedang membangun katedral." Saudara-saudara yang berkehendak baik, apa moral ceritanya bagi kita? Yang pertama, kita belajar bahwa ada orang kerja yang tidak pernah berhenti mengeluh. Dia merasakan pekerjaan hanya suatu rutinitas yang membosankan. Makanya dia ketus waktu ditanya, seolah-olah dia berkata, "Nggak lihat apa matamu itu? Nanya-nanya segala." Yang kedua, orang ini masih sudah melihat makna kerja, tetapi hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisiknya saja. Sekarang ini, dia katakan, "Aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan perut laparnya saja." Lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan, orang ini merasakan makna pekerjaan yang jauh lebih besar dari sekedar kegiatan fisik dan lebih daripada hanya sekedar kebutuhan ekonomi saja, kebutuhan perut belaka. Dia memaknai pekerjaan itu untuk dinikmati masa depan. Bahkan setelah dia meninggal dunia, dia mau meninggalkan sebuah warisan dari pekerjaannya. "Aku ingin membangun sebuah katedral." Jadi kerja tidak asal kerja, apalagi kerja asal-asalan. Tidak juga asal-asalan kerja. Kerja bukan untuk kerja, tetapi demi tujuan yang lebih besar, lebih panjang, dan lebih mulia. Pengamsal menasihati orang-orang yang suka bermalas-malasan dalam ayat yang ke-6 tadi, "Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Semut, apa sih yang bisa kita pelajari dari makhluk kecil mungil ini? Ternyata ada. Yang pertama, kalau kita perhatikan semut, dia ternyata binatang yang kompak, bekerja sama, dan sama-sama bekerja. Kalau Anda lupa untuk menyingkirkan remah-remah roti, meskipun mungil, pasti akan dibersihkan, disikat habis oleh semut. Bahkan kalau terlalu berat baginya, bagi daya angkut seekor semut, dia akan mengajak kawan-kawan yang lain untuk join, bekerja sama membereskan sisa-sisanya dan membersihkan untuk dibawa masuk ke dalam gudangnya. Maka meskipun kadang menjengkelkan, bahkan menakutkan, namun kita dapat belajar etos kerja makhluk mungil ini. Suatu etos kerja yang tekun, yang kompak, dan berpola pada kehidupan yang berbagi. Rukun, anti tawuran, apalagi perang massal. Pernah enggak saudara-saudara melihat ada bangsa semut satu dengan bangsa semut yang lain terjadi perang Baratayuda? Enggak pernah. Mereka tidak saingan, jadi tidak diperlukan koalisi. Yang ada hanyalah masing-masing secara mandiri dan saling bergantungan mereka mengatur baik diri maupun kelompoknya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Hebatnya mereka begitu inspiratif, tahu arti kerjasama dan sama-sama kerja. Bukan kerjasama lo kerja, gue molor. Kalau ketemu di jalan, satu sama lain, pernah enggak saudara memperhatikan semut itu? Pasti dia akan berhenti, menghormati, menyapa. Kalau ada makanan kecil, mereka kuat, dia akan dengan sukacita mengangkat dan mengangkut sendiri. Tetapi kalau kemudian makanan ini atau berat, beban ini terlalu berat, maka dia segera mengundang kawan-kawannya ikut berbagi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa semut ini ternyata visioner, inovatif, dan produktif.
Visionernya di mana? Ternyata semut ini adalah binatang yang punya visi masa depan. Mereka tidak berprinsip ana dina, ana mangan. Ada hari, ada rezeki. Enggak. Meskipun mereka tidak punya kebutuhan yang mendesak, namun mereka memikirkan masa depan, khususnya hidup di musim panas. Dikatakan dalam ayat 8, mereka mengumpulkan persediaan di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Sehingga kalau musim dingin tiba, mereka tidak kedinginan dan tidak kelaparan. Jadi sangat-sangat produktif dan juga inovatif. Semut malah mengajar kita bahwa hidup ini selalu berubah. Dia harus siap menghadapi perubahan musim, perubahan keadaan. Nah, perubahan itu adalah bagian dari hidupnya sendiri. Dan kita tidak bisa menolak adanya perubahan. Dan semut mengajar kita. Umur kita semakin maju, kesempatan semakin sempit. Maka dari semut itu kita dapat belajar paling sedikit adalah bahwa di saat masih ada kesempatan meskipun sempit, maka kita gunakan kesempatan sesempit apapun juga. Masa-masa kita punya banyak waktu, mari kita manfaatkan waktu secara optimal dan maksimal mungkin. Saat masih ada ide cerdas dan segar serta produktif, mari kita upayakan agar ide itu bisa membumi, mendarat di dalam realitas dan kekinian. Saat kita belum memasuki purna bakti, mari kita berkarya terus sampai Tuhan datang. Karena kata Alkitab, kata Yesus, Bapa sampai hari ini bekerja, maka aku pun bekerja. Nah, kalau Yesus sendiri bekerja, maka kita gerejanya juga dipanggil untuk bekerja seoptimal dan semaksimal mungkin, seefektif dan seefisien mungkin. Jangan talenta yang dari Tuhan kita kubur dalam kemalasan kita. Karena kelak bukan hanya soal talentanya, tetapi juga soal pemanfaatannya yang ditanyakan. Buat apa? Aku sudah memberi engkau talenta, bakat. Diapain itu bakatnya? Bukan hanya soal idenya, tetapi juga soal aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan ide itu. Bukan hanya soal dari mananya, bakat, talenta, kesempatan, harta, tetapi juga soal penggunaannya, soal untuk apanya. Jadi masih mau malas? Ada sebuah kisah tentang seorang kakek-kakek yang menanam pohon mangga. Melihat itu tetangganya heran. Lalu dia bertanya, "Kek, apakah kakek berharap makan buah mangga pohon ini?" Si kakek menjawab, "Memang sih tidak mungkin mengingat umurku sekarang ini. Tapi aku telah menikmati banyak mangga yang ditanam orang lain. Aku hanya mencoba untuk membalas budi dengan memberikan sesuatu kepada generasi yang akan datang." Saudara, dia sadar bahwa dia mungkin tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Tetapi dia mau memberikan manfaat bagi orang lain juga di saat-saat terakhir hidupnya. Melebihi umurnya sendiri, bahkan mungkin lintas generasi bisa mendapat manfaat dari apa yang dilakukan pada saat-saat terakhir kakek ini. Maka belajarlah dari semut. Amin.